Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 21 November 2024, yaitu dari 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Alai parbadiai hamuma Kristus Tuhani di bagasan rohamuna, totong mahobas mangalusi ganup namanukun hamu taringot tuna hinirim ni rohamuna. Alai mardongan lapok ni rohama dohot biar. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita baca mulai dari ayat pertama dalam satu perikop nats ini, kehidupan orang percaya haruslah menciptakan persekutuan yang harmonis, yang dimulai dan digambarkan dalam rumah tangga, yaitu hubungan suami dan istri. Walaupun berbeda sifat, pekerjaan, pendidikan, cara berpikir, tetapi tidak boleh bercerai. Apa dan bagaimanapun persoalan yang ada di dalam rumah tangga itu. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan, baik suami maupun istri. Seperti apakah seorang istri yang benar? Setia kepada pasangannya tentunya. Berperilaku yang kudus, yang tidak hanya merawat wajahnya dari luar saja, tetapi juga memancarkan kebaikan di dalam hatinya. Memiliki hati yang lemah lembut dan damai sejahtera. Itulah pakaian seorang istri yang merindukan kerajaan Allah. Dan itulah yang berharga di mata Allah, sama seperti Sarah, tunduk kepada suami. Bagaimanakah kita kaum istri? Demikian pula seorang suami. Seorang suami haruslah memiliki hati yang lemah lembut seperti istri, yang lebih lemah terhadap suami. Seorang suami haruslah membuat istrinya tentu berharga, sebab mereka juga adalah pewaris kerajaan Allah. Tidak boleh menghina, merendahkan, atau menginjak, atau menindas. Bagaimanakah para suami terhadap istri? Melalui hati yang baik, berawal dari setiap rumah tangga kita. Itulah jalan dan wadah kita untuk memuliakan Kristus dari skop terkecil, yaitu keluarga. Dari hati, pikiran, melakukan segala sesuatu, dan siap sedia dalam segala waktu. Tidak menghitung-hitung waktu, tetapi selalu siap siaga. Karena semua kita memiliki pengharapan dalam hidup di dunia ini. Dan pasti ada yang bertanya kepada kita, maka kita juga harus memberikan jawaban dengan lemah lembut dan takut akan Allah. Sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari mulut kita terhadap suami, terhadap istri, dan terhadap sesama kita, semuanya di dalam nama Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di sanalah kita sudah menemukan makna arti yang sejati tentang menguduskan Kristus dalam hati kita, seperti yang dikatakan dalam nats kita ini. Menguduskan Kristus Yesus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Orang tertarik kepada Kristus dengan melihat perilaku kita. Orang mengenal Kristus dengan mendengar penjelasan kita yang dikatakan dengan lemah lembut. Oleh karena itu, teruslah berbuat baik. Jangan gentar. Di saat sedang menghadapi berbagai kesukaran dan pencobaan sekalipun, sebagai orang yang beriman,
akan bangkit dan terus berbuat baik dan selalu berbuat baik apa dan bagaimanapun kehidupan kita. Jangan tanyakan apa yang sudah diperbuat oleh orang, apa yang sudah diperbuat oleh suami, atau apa yang sudah diperbuat oleh istri, atau apa yang sudah diperbuat oleh keluarga terhadapku. Tapi tanyakanlah apa yang sudah kita perbuat untuk mereka. Ibarat seperti apa yang dikatakan oleh John F. Kennedy dalam pidato inaugurasinya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-35 pada tanggal 20 Januari 1961. Jangan tanyakan apa yang negara dapat perbuat untuk Anda, tetapi tanyakanlah apa yang dapat Anda perbuat untuk negara. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terkadang kehidupan kita dengan sesama seperti suasana dalam orkestra musik. Semua mau dan bisa dimainkan. Ya. Artinya bila salah satu musik tidak dimainkan, maka itu pasti merusak keharmonisan. Dan semua tentunya mau terbeban, ingin tampil, ingin dipakai, dan ingin menjadi berguna. Oleh karena itu, kita juga demikian dalam kehidupan persekutuan. Contoh pengumuman KOR, bila saudara tidak hadir maka tidaklah lengkap sesungguhnya. Akan ada yang timpang. Oleh karena itu perlu untuk ada kehadiran dalam latihan jika ingin tampil. Semua memainkan fungsi dan peranannya masing-masing tentunya. Memainkan notnya masing-masing. Bila anggota, ya jadilah kita sebagai anggota. Sebagai bapak, jadilah sebagai bapak yang sejati. Sebagai ibu, jadilah sebagai ibu yang sejati. Sebagai suami, jadilah sebagai suami. Sebagai istri, jadilah sebagai istri. Yang ketiga, ada waktu bagi masing-masing. Dan ada bagiannya masing-masing. Jadi, kita tampil pada waktu yang tepat dan pada bagian kita yang sesungguhnya. Jangan tampil padahal bukan bagian kita. Jangan juga kita mendahului diri kita padahal belum waktunya untuk kita. Mau mendengarkan orang lain agar lagu tercipta harmonis, kuncinya adalah masing-masing anggota dalam satu perkumpulan itu mendengarkan suara sesamanya anggota. Seperti itulah kita dalam kehidupan persekutuan, bahwa untuk menciptakan keharmonisan, jangan hanya apa yang keluar dari pikiran dan mulut kita yang mau diperhatikan, dipedulikan, dan didengar oleh orang lain. Tapi orang lain juga perlu kita dengar. Pikirannya, perkataannya, hatinya, harapannya. Dengan demikian, kita sudah menguduskan Kristus dalam hati kita sebagai Tuhan. Dan kita siap sedia untuk melakukannya dengan lemah lembut dan penuh hormat. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan kepada kami. Sungguh indah firman-Mu menyapa kami bahwa kami harus menunjukkan sikap tanggung jawab, hormat, perkataan yang lemah lembut adalah sebagai jalan atau suatu momen di mana kami benar-benar menguduskan Engkau di dalam hati kami sebagai Tuhan. Sehingga iman kami selaras dengan perbuatan, perkataan, dan pikiran kami, di mana kami harus menjalin keharmonisan, tidak menjadi suatu yang dapat menimbulkan
perpecahan dalam persekutuan itu. Memahami keberadaan kami bahwa kami juga memiliki keterbatasan dan ada kelebihan dalam diri orang lain. Memahami bahwa kami masing-masing, Engkau anugerahkan keistimewaan yang dapat boleh Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Memahami bahwa sesungguhnya kami tidak dapat berada sampai di titik ini jikalau bukan karena sesama kami yang Engkau anugerahkan menjadi berkat bagi kami. Tuhan, mampukan kami untuk menjalani kehidupan dengan sesama kami dengan penuh harmonis. Karena kehidupan yang harmonis itu Engkau inginkan untuk boleh terjadi, dan di sana kami benar-benar nyata bahwa kami mengakui Engkau sebagai Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, dan menguduskan nama-Mu di dalam hati kami. Karena apa yang terpancar dalam hati ini, itulah yang akan keluar dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam perbuatan dan tingkah laku dan perkataan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati jemaat-Mu dalam pergumulan mereka. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan dan jalan keluar. Engkau juga Tuhan yang selalu memberikan kesehatan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai.